Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Nama saya Suster Hepriana Simbolon dengan NPM 200910016 dengan dosen pengampu Bapak Antonius Gultom, SPD MM. Selamat menyaksikan. Kesempatan ini saya akan membagikan tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, apakah perlu pengembangan bahan ajar itu? Tentu sangat perlu pengembangan bahan ajar. Apa tujuannya? Mengapa kita perlu mengembangkan prosedur pengembangan bahan ajar? Nah, bahan ajar itu perlu dikembangkan dan diatur secara baik dan matang agar pembelajaran tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, untuk mengembangkan bahan ajar tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah menyusun silabus dan rencana pembelajaran atau disebut dengan RPP. Dalam menyusun silabus, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua itu adalah indikator. Yang ketiga pokok pembahasan. Yang keempat sub pokok bahasan. Yang kelima estimasi waktu dan juga daftar pustaka. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah menulis bahan ajar. Mengapa kita sangat perlu memperhatikan menulis bahan ajar? Yaitu dalam menulis bahan ajar kita perlu menggunakan strategi instruksional yang sama seperti ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, menulis bahan ajar artinya kita memindahkan pengajaran atau mata pelajaran melalui tulisan. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dari segi bahasa, yakni setengah formal dan juga setengah lisan, bukan seperti buku teks yang bersifat formal. Yang ketiga, kita perlu mereview. Nah, mengapa perlu mereview? Dengan melakukan uji coba di lapangan dan merevisi bahan ajar yang sudah kita buat sebelum kita gunakan di lapangan akan jauh lebih bagus dibanding kita tidak merevisi bahan ajar yang sudah. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar perlu kita perhatikan 3 tahap. Yang pertama adalah melakukan analisis, yang kedua memilih sumber belajar, dan yang ketiga adalah menyusun bahan ajar. Nah, ketiga hal tersebut perlu kita perhatikan dalam